Selamat datang di Epalos Berpikir Rasional. Pernah nggak sih lu lihat temen yang baru pacaran, beberapa bulan doang, tahu-tahu udah sebar undangan? Sering banget itu. Atau mungkin lu sendiri nih yang lagi di fase bucin-bucinnya sampai mikir, kayaknya dia nih orangnya. Tapi yakin itu cinta sejati, bukan cuma euforia sesaat yang lagi ngebajak otak lu. Nah, itu pertanyaan krusial banget. Karena di tengah euforia itu, kita sering lupa kalau pernikahan itu bukan soal perasaan hari ini doang, Benar. tapi soal komitmen jangka panjang. Keputusan yang diambil karena dorongan sesaat, risikonya, bisa dirasain seumur hidup. Nah, itu dia. Makanya hari ini kita nggak akan ngomongin soal gedung atau catering. Bukan itu intinya ya. Bukan, kita bakal bedah tuntas fondasinya. Kita akan bongkar apa bedanya cinta sama nafsu dari kacamata psikologi dan biologi. Dan yang paling penting kita akan susun semacam peta obrolan krusial yang wajib lu dan pasangan jelajahi sebelum nekat bilang, saya bersedia. Oke? Kita mulai dari yang paling dasar tapi paling bikin bingung. Bedain antara cinta sejati sama sekedar infatuation. Atau nafsu lah. Iya, Rasanya kan mirip-mirip ya, sama-sama bikin deg-degan, bikin dunia serasa, ya milik berdua gitu. Benar, sensasinya itu bisa terasa identik di awal, karena intensitas emosinya sama-sama tinggi. Tapi kalau kita lihat di bawah permukaan, fondasinya itu sangat berbeda. Oke. Kita bisa mulai dari pemicunya. Kalau nafsu atau infatuation, itu pemicu utamanya adalah ketertarikan fisik, Fisik ya. instan dan mendominasi. Fokusnya ya di penampilan, fantasi, dan citra ideal yang kita proyeksikan ke orang itu. Tunggu, ini menarik. Jadi bisa dibilang kalau hubungan itu rasanya kayak film action yang seru tapi bikin cemas, itu mungkin cuma nafsu. Bisa jadi. Tapi kalau rasanya lebih kayak film drama yang alurnya lambat, tapi karakternya makin dalam seiring waktu, nah itu baru cinta. Gimana? Analogi itu pas nggak? Itu analogi yang sangat pas. Bener banget. Karena nafsu itu ibarat lari cepat, sprint. Oke, sprint. Dinamikanya serba instan, hubungan berkembangnya terlalu cepat, terutama ke arah fisik, tapi nggak diimbangin sama kedalaman emosional. Jadi komunikasinya juga cetek gitu ya? Tepat. Komunikasinya cenderung dangkal. Jarang ada minat tulus buat ngobrol mendalam soal nilai-nilai hidup, ketakutan, atau luka masa lalu masing-masing. Jadi obrolannya lebih banyak soal weekend ini kita kemana gitu ya? Betul. Daripada kegagalan terbesar dalam hidup lu dan apa yang lu pelajari dari situ. Tepat sekali. Karena fondasinya rapuh dan dangkal, hubungan yang didominasi nafsu itu seringkali menimbulkan perasaan cemas, insecure. Ah, iya. Selalu ada pertanyaan di belakang kepala, dia beneran sayang nggak ya? Atau apa hubungan ini bakal bertahan? Semuanya terasa nggak pasti. Sebaliknya, cinta sejati itu, yaitu tadi, maraton. Pemicunya bukan cuma fisik, tapi ada ikatan emosional, mental, dan spiritual yang tumbuhnya tuh pelan dan stabil. Berarti ada keinginan buat kenal versi behind the scenes-nya dia ya? Bukan cuma versi highlight reel yang dipajang di medsos. Persis, itu istilah yang pas. Ada keinginan tulus untuk mengenal pasangan seutuhnya, termasuk sisi gelapnya, kekurangannya, kebiasaan anehnya. Oke. Dan visi masa depannya juga beda. Kalau nafsu, fokusnya cuma kesenangan saat ini. Cinta itu menciptakan fantasi positif tentang membangun hidup bersama. Membangun ya, bukan cuma menikmati. Iya, melewati badai bareng, bukan cuma menikmati cuaca cerah. Makanya cinta sejati itu stabil. Nggak akan pudar cuma karena perubahan fisik. Kayak kisah Habibie dan Ainun misalnya. Ah, benar. Fondasinya itu persahabatan, penerimaan, dan komitmen yang dalam. Oke, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya yang bikin gue penasaran banget. Kenapa kita bisa sebodoh itu kadang-kadang? Hahaha, pertanyaan bagus. Udah jelas-jelas ada tanda bahaya, red flags misalnya. Dia kasar, nggak jujur soal duit, atau nggak ngehargain teman-teman kita. Tapi kita malah sengaja buta. Kenapa gitu? Jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Tepatnya di neurobiologi otak kita. Wah, berat nih. Fase awal hubungan yang sering disebut honeymoon phase itu secara biologis mirip kondisi mabuk. Atau bahkan kecanduan narkoba. Serius? Beneran, otak kita itu melepaskan koktail kimiawi yang sangat dahsyat. Koktail kimiawi. Coba-coba di breakdown isinya apa aja tuh? Oke, pertama dan yang paling kuat adalah
dopamin. Dopamin. Ini neurotransmitter yang berhubungan dengan rasa senang, euforia, sistem penghargaan. Efeknya ini yang menarik, mirip kokain. Wah, Setiap kali kita interaksi dengan pasangan, bahkan cuma dapat notif chat dari dia, otak kita dibanjiri dopamin. Ini yang bikin kita ketagihan. pengen ketemu terus. Pantesan rasanya nagih banget. Oke, terus selain dopamin? Ada norepinefrin. Ini yang bertanggung jawab atas respon fisik. Jantung berdebar kencang, telapak tangan keringetan. Ah, itu dia. Kita jadi penuh energi seolah nggak butuh tidur. Bener-bener. Lalu, yang paling menarik, kadar serotonin kita justru menurun drastis. Menurun? Iya, menurun. Rendahnya serotonin inilah yang jadi biang keladi perilaku obsesif. Oh, pantesan kepikiran terus. Pikiran kita terus-menerus tertuju pada pasangan, susah fokus kerja, susah tidur, semuanya kepikiran dia. Jadi pada dasarnya, secara biologis kita emang diprogram buat jadi bucin akut dan sedikit buta di awal hubungan ya? Bisa dibilang begitu. Ini hampir kayak mekanisme evolusi buat mastiin kelangsungan spesies, tapi jadi bumerang di dunia modern di mana nikah itu soal komitmen seumur hidup, bukan cuma reproduksi. Tepat sekali. Dan untuk melengkapi koktail itu, ada oksitosin atau hormon pelukan. Oksitosin. Hormon ini memperkuat ikatan emosional, kepercayaan, rasa lekat. Tapi sisi negatifnya, oksitosin bisa bikin kita fiksasi berlebihan pada pasangan baru sampai ngabain lingkungan sosial lain. Jadi, lupa sama teman gitu ya? Lupa temen, lupa keluarga. Kondisi psikologis ini punya nama, limerence. Dan ini bisa berlangsung dari beberapa minggu hingga 2 tahun. 2 tahun? Gila. Berarti kalau kita tahu otak kita lagi dibajak sama kimiawi ini, solusinya cuma nunggu honeymoon phase-nya selesai, baru ambil keputusan serius. Tapi kan rasanya nggak mungkin ya, nahan perasaan yang lagi kuat-kuatnya. Pertanyaan yang bagus sekali. Menunggu sampai efeknya benar-benar reda mungkin nggak realistis. Tapi menyadari bahwa kita sedang dalam kondisi ini, itu langkah pertama yang paling penting. Oke, awareness dulu. Iya, karena koktail kimiawi tadi punya efek samping yang signifikan. Aktivitas di prefrontal cortex, Itu bagian otak buat mikir logis kan? betul, bagian otak untuk logika, perencanaan jangka panjang, dan penilaian kritis, itu aktivitasnya menurun. Inilah yang menyebabkan fenomena red flag blindness. Kebutaan pada tanda bahaya. Kita jadi gagal melihat atau sengaja mengabaikan tanda bahaya. Kita juga rentan sama bias kognitif kayak halo effect. Apa tuh halo effect? Kita nganggap satu sifat baik, dia berarti semua sifatnya baik. Misalnya dia ganteng, kita langsung mikir dia pasti jujur, setia, baik hati. Padahal belum tentu. Oke. Jadi kalau otak kita nggak bisa 100% dipercaya di fase awal, kita butuh alat bantu eksternal, semacam stress test buat hubungan sebelum langkah lebih jauh. Nah, itu dia. Bukan cuma satu pertanyaan, tapi ada beberapa pilar utama yang kalau goyah, seluruh bangunan bisa runtuh. Apa aja pilar-pilar krusial ini? Tepat. Ini adalah ujian realitas. Bukan buat nyari jawaban benar atau salah ya, Oke, tapi buat ngeliat apakah peta hidup kalian berdua itu ngarah ke tujuan yang sama. Kita bisa kelompokkan jadi beberapa area fundamental. Yang pertama, soal visi dan tujuan pernikahan itu sendiri. ini kedengarannya abstrak, tapi kayaknya penting banget ya. Sangat. Coba tanyain, apa arti pernikahan buat lo? Dan apa artinya buat dia? Apakah itu cuma status sosial, gerbang menuju kedewasaan, pelarian dari kesepian, atau sebuah kemitraan untuk mencapai tujuan hidup bersama? Wah, dalam. Kalau yang satu ngelihatnya sebagai tim, sementara yang lain ngelihatnya sebagai akhir dari kebebasan, itu udah ada retakan besar di fondasi. Benar juga. Oke, setelah visi, pilar kedua yang sering banget bikin rumah tangga goyang. Keuangan. Nah, ini dia. Ini penyebab pertengkaran nomor 1 di banyak pernikahan. Pasti. Dan obrolannya harus detail dan, brutal jujur. Mulai dari, punya utang apa aja? Waduh. Kartu kredit, cicilan, pinjol, terus gimana kebiasaan nabung dan belanja. Nanti setelah nikah, pengeluaran sehari-hari dibagi kayak apa? Rekening bersama atau masing-masing? Siapa yang bayar tagihan? Ini harus dibuka semua dari awal ya. Harus. Transparansi di awal itu mungkin menyakitkan, tapi jauh lebih baik daripada kebohongan yang meledak di kemudian hari. Gua pernah dengar cerita pasangan yang baru sadar setelah nikah kalau salah satunya punya utang kartu kredit puluhan juta.
Itu bukan cuma soal uang, tapi soal kepercayaan yang langsung hancur. Nah, itu dia. Obrolan pahit soal utang sebelum nikah jauh lebih baik daripada kejutan pahit setelahnya. Tepat sekali. Sekarang kita masuk ke area yang sama sensitifnya, yaitu anak dan pola asuh. Oke. Ini bukan cuma soal mau punya anak berapa, tapi juga kapan rencananya. Kalau iya, gimana pola asuhnya? Kalian setuju nggak dengan metode disiplin yang sama? Dan yang sering dilupain, gimana kalau ternyata ada masalah kesuburan? Oh, iya benar. Apa rencana cadangannya? Terbuka untuk adopsi, bayi tabung, atau memilih untuk hidup berdua aja? Ini harus diobrolin, jangan cuma diasumsiin. Wah, ini udah masuk ke skenario what if yang berat ya. Dan ngomongin skenario berat, pasti akan ada konflik. Cepat atau lambat, semua pasangan pasti berantem. Pasti. Berarti pilar berikutnya adalah cara kita berantem sehat kan? Penyelesaian konflik. Betul. Setiap orang punya gaya marahnya masing-masing. Lu tipe yang harus langsung bicara saat itu juga buat nyelesain masalah. Iya, gue gitu. Atau lu tipe yang butuh waktu nyendiri dulu buat mendinginkan kepala. Nggak ada yang salah atau benar. Tapi kalau dua gaya yang beda ini ketemu tanpa pemahaman, Wah, perang dunia. yang satu akan merasa diabaikan, yang lain merasa diserang. Mengenali pola ini dari awal bisa mencegah banyak kesalahpahaman. Nah, ngomongin soal sumber konflik, seringkali bukan cuma dari kita berdua, tapi juga dari lingkaran terdekat. Ini nyambung ke pilar yang khas Indonesia banget, keluarga besar. Menikah di Indonesia itu kan nyatuin dua klan, bukan cuma dua individu. Betul. Jadi harus ada kesepakatan. Gimana kalian akan netapin batasan dengan orang tua dan mertua? Nah, ini penting. Sejauh apa mereka boleh ikut campur dalam keputusan rumah tangga? Soal keuangan, pindah rumah, cara ngasuh anak, ini harus jadi keputusan tim kalian berdua. Ini krusial, karena kalau enggak, bisa-bisa kita malah menikahi mertua bukan pasangan kita. Haha, bener banget. Oke, kita lanjut. Pilar berikutnya soal ambisi pribadi dan pegangan hidup, karir dan nilai-nilai fundamental. Benar. Apakah kalian akan saling mendukung cita-cita karir masing-masing? Siapkah kalau salah satu harus pindah kota demi pekerjaan? Pertanyaan berat. Lalu soal nilai dan keyakinan. Apa prinsip hidup yang nggak bisa ditawar? Gimana pandangan soal agama dan spiritualitas dalam membangun rumah tangga? Ini adalah kompas moral yang akan memandu keluarga kalian nanti. Oke, masih ada beberapa lagi yang lebih praktis, tapi nggak kalah penting. Seperti tugas rumah tangga, waktu berkualitas, dan kesehatan. Ini sering dianggap sepele, padahal bisa jadi bom waktu. Sangat. Pembagian tugas rumah tangga harus dibicarakan biar adil. Siapa masak, bersih-bersih, urus tagihan. Jangan sampai salah satu pihak merasa jadi asisten rumah tangga gratis. Iya, benar. Lalu soal waktu berkualitas. Di tengah kesibukan nanti, gimana cara kalian jaga koneksi tetap hidup? Ini harus sengaja direncanain. Quality time, ya? Dan terakhir, kesehatan. Harus ada keterbukaan soal riwayat kesehatan fisik dan, yang nggak kalah penting, kesehatan mental masing-masing. Kesehatan mental. Ini bukan aib, tapi bentuk tanggung jawab dan kepedulian. Gila, ini list yang panjang dan berat. Tapi perlu banget, jadi ini bukan cuma soal nemuin orang yang tepat, tapi juga soal jadi orang yang tepat. Nah, Ini bukan cuma checklist obrolan sama pasangan, tapi juga checklist ke diri sendiri. Kayak PR internal kita udah beres belum sebelum ngajak orang lain masuk ke hidup kita. tepat sekali. Pembahasan tadi fokus ke kita. Tapi fondasi kita yang kuat itu dibangun oleh dua aku yang juga kuat dan siap. Dua aku yang utuh. Betul. Ini yang kita sebut kesiapan psikologis individu. Ciri-cirinya orang yang secara psikologis siap itu apa aja sih? Ada beberapa. Pertama, kematangan emosional. Artinya, lu udah mampu ngelola emosi sendiri, nggak gampang nyalahin pasangan atas perasaanmu, dan yang terpenting, sudah berdamai dengan masa lalu. Damai dengan masa lalu ya? Luka batin dari pola asuh keluarga atau hubungan sebelumnya, itu harus diselesain dulu. Jangan dibawa sebagai bagasi ke dalam pernikahan. Jadi jangan sampai pasangan kita jadi tempat sampah emosional dari masalah kita yang belum beres ya? Betul. Kedua, kemandirian, baik secara finansial maupun emosional. Lu harus mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan merasa utuh dengan diri sendiri dulu. Jangan nyari pelarian. Jangan jadikan pernikahan sebagai pelarian dari kesepian atau masalah hidup. Pasangan itu partner untuk bertumbuh, bukan penyelamat yang datang untuk memperbaiki hidupmu. Iri bukan sesuatu yang bisa kita tuntut dari orang lain.
Persis. Dan itu nyambung ke poin ketiga. Punya ekspektasi yang realistis. Menikah itu bukan akhir dari dongeng di mana semua masalah selesai. Justru awal mula ya. Justru itu adalah awal dari petualangan hidup yang butuh kerjasama tim, kompromi, dan kesabaran. Sadari bahwa pasangan lu nggak sempurna. Dan yang lebih penting, diri lu sendiri juga nggak sempurna. Nah, itu dia. Cinta saja tidak cukup. Jadi cinta itu ibarat bahan bakarnya. Tapi kesiapan mental, finansial, dan obrolan-obrolan berat tadi itu mesin dan petanya. Tanpa itu semua mobilnya nggak akan jalan jauh. Analogi yang sempurna. Itulah kenapa kualitas hubungan selama pacaran jauh lebih penting daripada lamanya waktu pacaran. Setuju. Bener banget. Kalau semua ini diabaikan dan pernikahan dilakukan secara impulsif, risikonya sistemik, mulai dari depresi, konflik finansial, hingga tingginya angka perceraian. Jadi jelas banget ya, pernikahan itu bukan garis finish dari pencarian cinta, tapi justru garis start dari sebuah maraton yang panjang. Ya, persiapan yang lu lakuin sekarang, obrolan-obrolan berat yang lu jalani, itu adalah bekal buat lari bareng sampai akhir, gak peduli medannya naik turun. Benar. Pernikahan yang didasari euforia sesaat itu seperti membangun rumah di atas pasir. Kelihatannya indah saat cuaca cerah, tapi begitu diterpa ombak realita pertama, semuanya langsung ambruk. Oke, sebagai penutup, ada satu pemikiran terakhir yang bisa jadi bahan renungan buat pendengar kita di rumah. Ada. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dan fokus dengan satu pertanyaan. Apakah gue udah nemuin orang yang tepat? Coba, mulai hari ini kita balik sedikit pertanyaannya menjadi apakah gue udah menjadi orang yang tepat? Oh. Karena pernikahan yang kokoh itu nggak dibangun di atas api nafsu yang bisa padam kapan saja, tapi di atas fondasi persahabatan, komunikasi yang jujur, dan kesiapan dua individu yang utuh untuk tumbuh bersama menghadapi apapun yang datang. Dalam banget. Terima kasih sudah mendengarkan. Gue host. Ketemu lagi di next video.